Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Nah, hari ini kita akan bicara terkait akupuntur. Nah, sebetulnya apa sih akupuntur itu juga akan kita bahas. Tapi khususnya akan berkaitan dengan bagaimana akupuntur ini bisa membantu program hamil. Nah, akan kita kupas hari ini apakah memang akupuntur ini bisa membantu program hamil dan seperti apa. Dan akan kita bahas bersama narasumber kita. Sudah hadir bersama saya secara virtual ada Dr. Dian Putri, dokter spesialis akupuntur medik. Halo Dr. Dian, Halo selamat Mbak siang. Cynthia, selamat siang. Apa Apa kabar kabar? dokter? Sama baik, kabar baik, Alhamdulillah. Ketemu Baik lagi juga ya. dokter. Ketemu lagi nih dokter, kita bahas soal akupuntur ya dok? Iya, tetap masih seputar masalah akupunktur ya, per Iya, akupunktur. perakupunturan. Iya, nah kali ini dokter sedang apa ya? Hangat-hangatnya perempuan sekarang ada salah satu alternatif ya dok katanya terkait dengan program hamil yaitu akupunktur medik. Nah hari ini akan kita bahas ya dokter Dian. Iya, kita bahas Ya, seputar untuk perempuan ya, terutama betul dok. untuk program hamil. Program hamil, iya. Nah dokter Dian, tapi sebelum kita bahas akupuntur untuk program hamil, mungkin boleh diperkenalkan sedikit ya dokter ya mengenai akupuntur medik ini apa sih dokter? Perbedaannya apa dengan akupuntur tradisional yang mungkin masyarakat juga belum bisa membedakan gitu ya dokter atau yang belum tahu. Silakan dokter Dian. Iya, jadi akupuntur di Indonesia itu memang ada terbagi jadi dua kelompok besar, akupuntur medis dan akupuntur tradisional. Nah, akupuntur medis ini sebenarnya akarnya, dasarnya adalah akupuntur tradisional. Hanya saja sudah bisa dibuktikan pembuktiannya melalui evidence-based medicine, jadi berdasarkan bukti-bukti ilmiah kedokteran dan ternyata dapat diaplikasikan dalam dunia medis, kedokteran barat atau konvensional yang saat ini gitu. Jadi akupunktur medis itu berakar dari akupunktur tradisional, tapi dalam penerapannya, aplikasinya berdasarkan ilmu anatomi, fisiologi, dan evidence-based dari konvensional medicine. Nah, Hmm. bedanya lagi adalah kalau misalnya akupunktur tradisional itu prinsip ilmunya berdasarkan seperti yin yang, keseimbangan yin yang, tradisional, kemudian ada 5 unsur, tanah, api, air, udara, pasti juga pernah dengar ya Mbak ya. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau akupunktur medis itu berdasarkan ya titik akupunkturnya letaknya di mana, jadi harus sesuai dengan Mm-mm. anatomi tubuh, persarafannya apa, kemudian nanti patofisiologinya maksudnya adalah kayak bisa dijelaskan cara kerjanya. Kenapa kalau misalnya kita pakai titik yang itu bisa untuk meredakan nyeri? Kenapa kalau pakai titik yang itu bisa untuk memperbaiki keseimbangan hormonal pada wanita misalnya. Nah, itu sudah harus ada pembuktiannya secara evidence-based medicine-nya. Gitu. Makanya bisa diterapkan dalam dunia medis. Nah, kelebihannya lagi adalah akupunktur medis ini karena operatornya yang mengerjakannya adalah dokter dan harus dokter umum yang sudah dilatih akupunktur medis atau dokter spesialis akupunktur medis sendiri. Jadi kita bisa bekerja sama nih dengan dokter spesialis di bidang yang lain. Contohnya kayak dokter spesialis OBGYN misalnya untuk kasus-kasus ya ini yang mau kita bahas, promil, program hamil, pengaturan siklus haid misalnya, atau yang mau bayi tabung juga gitu. Dan selain itu kami, dokter spesialis akupunktur medis juga bisa bekerja sama dengan spesialis lain, spesialis saraf, spesialis penyakit dalam, bahkan bisa masuk ke ICU juga untuk ini terapi tambahan pada pasien-pasien di kegawat daruratan atau di intensive care unit gitu. Hmm. Tuh. Oke, oke baik. Jadi ada perbedaannya, tapi apa namanya? Tadi ada juga yang dari tradisionalnya juga ya dokter yang diserap Nah, seperti itu. Selain untuk yang berkaitan dengan kewanitaan gitu ya dokter ya kehamilan, kemudian menstruasi dan lain-lain. Sebetulnya manfaat akupuntur medik itu sendiri apa saja dok? ada banyak sekali sebenarnya manfaatnya. Bisa kalau berdasarkan kategori usia,
mulai dari anak-anak, bayi pun sudah bisa untuk diakupunktur sampai ke lansia. Sementara kalau untuk keluhan penyakitnya, dari keluhan penyakit yang akut ataupun penyakit kronis, nyeri akut misalnya lagi main sama anaknya tiba-tiba mungkin lagi seru nih mainnya gitu, terus ketendang nih pinggangnya misalnya. Kemudian yang punya riwayat saraf terjepit tuh biasanya kumat tuh kan sakitnya. Jadi nyeri akut diakupunktur bisa. Kemudian untuk keluhan yang kronis, misalnya untuk hipertensi lama atau diabetes yang nggak terkontrol sudah dengan obat ditambah dengan terapi akupunktur itu bisa untuk mengontrol penyakitnya. Ada banyak Mbak dari bidang kalau kita bicara per bidang juga bisa dari bidang misalnya neurologi, saraf, akupunktur juga berperan dalam kasus-kasus saraf. Di bidang kemudian di bidang geriatri misalnya, geriatri itu ilmu yang mempelajari penyakit keluhan pada lansia, khusus lansia. Nah, itu akupunktur juga berperan di sana. Untuk kasus obgyn misalnya, kandungan kebidanan juga berperan di sana. Kasus-kasus ortopedi misalnya pasca operasi atau misalnya sprain, strain gitu, apa ya, sprain gitu kayak keseleo atau ketarik cedera otot gitu, itu bisa juga dibantu pemulihannya dengan akupunktur. Kemudian pada bidang hampir di semua bidang kecuali untuk kasus-kasus gawat daruratan. Misalnya nyeri datang ke praktek dengan keluhan sakit perut. Ternyata setelah diperiksa, oh ini mengarahnya ke radang usus buntu nih. Radang usus buntu yang lagi akut. Eh, Sebetulnya kalau untuk nyerinya saja bisa diakupunktur. Diakupunktur nyerinya berkurang, tapi itu tidak boleh dikerjakan karena misalnya kasus apendisitis akut itu kan kegawat daruratan. Kalau tidak segera ditangani, dibedah, itu nanti akan bikin infeksi di seluruh peradangan di seluruh lapisan di seluruh rongga perutnya dan itu nanti berbahaya karena mengancam nyawa. Jadi khusus untuk kasus gawat daruratan tidak boleh dilakukan akupunktur, harus di-refer langsung ke dokter bedah atau dokter yang menangani bidangnya gitu. Oke. Pengecualiannya hanya untuk kasus gawat daruratan sebenarnya. Bahkan untuk bayi baru lahir pun boleh diakupunktur. Tinggal nanti kita pilih tekniknya yang mau dipakai apa. Bisa pakai laser, bisa pakai acupressure gitu, tanpa jarum, tanpa alat-alat yang lain. Bisa. Hmm, oke, berarti untuk istilahnya dari bayi pun udah bisa ya dokter ya akupuntur ini? Bisa. Malah kadang sekarang pijit bayi, buku pijit bayi, itu beberapa sudah berdasarkan titik-titik akupunktur tuh untuk pelaksanaannya gitu. Jadi bisa. Oke. Tapi sebetulnya akupuntur ini dokter untuk istilahnya untuk terapi kah atau tindakan preventif atau seperti apa dokter? Atau untuk langsung saja proses mengobati atau gimana dok? Nah, akupunturnya juga bisa berperan untuk preventif, pencegahan, juga untuk kuratif, pengobatan, dan bisa juga di fase rehabilitatif. Contohnya kalau untuk pengobatan ya seperti yang penyakit pada umumnya ya, saraf terjepit, migrain, vertigo, gangguan hormonal, dan lain-lain itu terapi, untuk terapi. Tapi kalau untuk maintenance misalnya, kayak kita lagi pandemi kemarin nih kan, 3 tahun COVID kan, nah banyak juga yang datang akupunktur untuk menjaga supaya imunitasnya tetap bagus gitu. Jadi pasien sehat, orang sehat datang di akupunktur untuk meningkatkan imunnya atau menjaga imunnya aja. Jadi dia bisa beraktivitas normal kayak biasa tanpa harus ya mungkin kita juga susah untuk mengisolasi diri sama sekali, nggak kontak dengan orang juga waktu pandemi kemarin kan. Nah, jadi untuk preventifnya kita ke modifikasi lifestyle-nya, gaya hidup ditambah satu lagi terapi akupunktur untuk meningkatkan imunitas. Kemudian kalau untuk di fase rehabilitatif, rehabilitatif itu maksudnya di tahap rehabilitasi. Setelah dilakukan pengobatan, kemudian masuklah pengobatan kan kuratif, kemudian masuklah ke tahap rehabilitatif. Contohnya pasien stroke misalnya. Serangan stroke kan pengobatannya dilakukan di rumah sakit itu yang biasanya dirawat 5 sampai 7 hari. Setelah di kegawat daruratan atau stroke, perdarahan atau penyumbatannya terkendali, pasien kan nanti akan masuki fase rehabilitasi untuk pemulihan anggota gerak nih. Fisioterapi misalnya, terapi bicara kalau bicaranya pelo, susah menelan. Nah, akupunktur bisa masuk tuh di tahap rehabilitatif itu juga untuk meningkatkan fungsi motorik.
lebih enak karena akupunktur itu bisa masuk hampir di eh, segala sisi, mulai dari Hmm. preventif sampai ke rehabilitatif. Bahkan yang terakhir nih ke fase paliatif. Paliatif Hmm. itu maksudnya sudah dilakukan semua terapi, tapi memang eh, sudah maksimal nih, sudah tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan. Jadi paliatif itu tujuannya hanya untuk meningkatkan kualitas hidupnya gitu. Jadi pada pasien-pasien kanker tahap akhir misalnya yang sudah kemoterapi, sudah radiasi, nah tapi masih banyak keluhan nih, nyeri gitu. Hmm. Yang nyeri kanker ini memang cukup kompleks, kadang-kadang bikin jadi nggak bisa tidur, nggak bisa makan, susah bergerak gitu. Hmm. Sementara mungkin treatment kankernya sendiri sudah selesai, itu sudah di fase paliatif nih. Jadi akupunktur pun bisa masuk di situ untuk mengurangi nyeri kankernya, untuk mempengaruhi tidurnya supaya dia tidur bisa enak. Jadi pasiennya menjalani hari itu untuk meredakan keluhan-keluhannya yang lain gitu, yang keluhan sisa atau keluhan yang masih ada sebelumnya. Hmm. Banyak Mbak, cukup luas sebenarnya. Cukup luas ya dokter ya sebetulnya akupuntur medik ini termasuk untuk wanita dokter. Jadi kalau untuk wanita Ya. ini manfaatnya apa saja dok? Kalau untuk wanita juga banyak sebetulnya ya, Hmm. selain tadi yang dari sistem wanita sama laki-laki kan organnya Hmm. 95%, bisa dibilang 95%-nya sama. Bedanya tuh di organ reproduksinya yang berbeda gitu ya. Nah, khusus untuk wanita ada banyak ya, dari awal umur kecil, dari anak-anak sampai remaja. Nanti anak-anak, kemudian yang remaja mulai masuk ke tahap menstruasi itu kan. Hmm. Nah, untuk gangguan menstruasi bisa dibantu dengan akupunktur di terapi. Kemudian nanti lewat fase menstruasi, remaja, dewasa, nanti dewasa menikah. Menikah biasanya nanti untuk yang tadi infertilitas, untuk program hamil, baik program hamil alami ataupun yang berbantu dengan inseminasi atau IVF, bayi tabung, kemudian sampai nanti dewasa tua, kemudian masuk masa lansia menopause. Nah, gangguan-gangguan menopause itu juga bisa diterapi dengan akupunktur supaya tidak terlalu apa, biasanya menopause tuh beda lagi tuh keluhannya. Hmm. Sampai nanti di fase lansia, geriatrik. Itu juga Oke, bisa berperan di sana gitu. oke. Nah untuk program hamil di dok, bagaimana maksudnya akupuntur medik bisa membantu program hamil ini manfaatnya seperti apa dok? Kalau untuk program hamil misalnya nih, Hmm. baik itu yang saya mau program hamilnya alami aja dok gitu, atau saya mau ada rencana untuk inseminasi atau mau bayi tabung misalnya gitu ya. Hmm. Nah itu biasanya dapat dibantu dengan akupunktur, tapi sebaiknya sudah melakukan screening kesuburan dulu gitu. Screening Oke. kesuburan dulu itu dilakukan pemeriksaan dulu tuh ke dokter spesialis obstinnya, atau nanti itu khusus yang untuk perempuan, kalau untuk yang laki-laki ke dokter spesialis andrologi, atau nanti kalau perlu dokter urologi nanti juga ada pemeriksaan ke dokter urologi. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan itu semua kan nanti didapatkan sebetulnya masalahnya ada di mana atau yang perlu diperbaiki apa. Nah, ada hasil-hasil lab juga nanti, mungkin pemeriksaan hormonal kah, atau baik laki-laki atau perempuan, ada hasil pemeriksaan radiologinya juga gitu. Nah, nanti kalau sudah ada hasilnya semua atau sudah ketahuan nih masalahnya di mana, nah baru nanti bisa datang ke dokter spesialis akupunkturnya yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, baru nanti mulai tuh diberitahu mulai treatmentnya berapa kali seminggu frekuensinya, sampai berapa bulan, atau ada berapa tahap, sampai berapa lama gitu. Nanti progresnya sampai sekian lama. Ada nanti jadwal-jadwalnya. Nah, kalaupun misalnya pasiennya, saya nggak mau lah periksa ke dokter obgyn, saya mau langsung ke akupunktur aja gitu. Hmm. Nanti biasanya untuk pemeriksaan tertentu pengantarnya bisa diberikan oleh dokter spesialis akupunkturnya. Nanti misalnya pengantar lab atau apa, atau pengantar untuk pemeriksaan penunjang yang lain. Tapi alangkah baiknya memang berkolaborasi minimal dengan dokter spesialis kandungannya gitu. Karena nanti mau nggak mau kan namanya program hamil kan pasti akan berhubungan dengan dokter obstinnya gitu. Oke, jadi kalau misalnya ditanya kapan sebaiknya mulai terapi akupuntur untuk promil ini, berarti berdasarkan hasil dari dokter Objin atau gimana dok?
Kalau untuk waktu mulainya sesegera mungkin, memang harus dimulai lebih cepat lebih baik. Sambil mulai terapi akupunktur nanti sambil dilakukan pemeriksaan ke dokter objin juga gitu. Hmm. Karena memang kalau untuk akupunktur tuh agak lama ya, Mbak. Lama memang. Pertama aja untuk misalnya ke siklus haid misalnya. Siklus haid yang normal misalnya 28 hari sampai 35 hari untuk satu siklus gitu. Nah, kalau misalnya aja siklusnya sudah per 2 bulan, per 3 bulan, atau kadang bulan ini haid, 2 bulan lagi baru haid lagi, itu kan sudah nggak teratur ya. Untuk memperbaiki siklus haid itu aja butuh waktu 3 sampai 6 bulan tuh misalnya. Baru siklus haid kan. Nah, nanti setelah siklus haidnya teratur, baru bisa dihitung masa suburnya saat kapan. Nah, untuk menghitung masa suburnya kapan, nah kemudian itu baru yang dari perempuan. Nah, nanti untuk ukuran sel telurnya bagaimana? Bagus nggak? Kecil atau jumlahnya kurang? Atau dinding rahimnya bagaimana? Ketebalannya tebal atau enggak? Atau perlu tipis nih mungkin, jadi perlu untuk terapinya untuk penebalan dindingnya gitu. Rangkaiannya panjang, makanya kalau bisa untuk program ya dimulai sesegera mungkin. Kalau misalnya belum sempat ke dokter kandungan ya nanti sambil jalan, sambil ke dokter kandungan gitu. Oke. Eh, Kemudian bagaimana ya dokter, akupuntur medik itu bisa membantu program hamil itu, apa yang dibantu oleh akupuntur medik seperti itu dokter? Untuk program hamilnya, akupunkturnya banyak. Yang pertama untuk siklus haidnya, keteraturan siklus haid. Jadi dia memaintain agar siklus haidnya lebih teratur. Terus juga yang kedua, dia untuk misalnya nih saat haid ada keluhan nyeri, sakit kepala, atau ada keluhan sampai mual, atau keluhan yang lebih berat lagi, haid, khusus hari pertama haid misalnya nggak bisa bangun nih, harus harus pokoknya seharian mesti di rumah aja nggak bisa ngapa-ngapain. Itu juga dia untuk meredakan gejala-gejala selama haid itu. Nah, untuk yang lebih dalamnya lagi, misalnya kalau setelah dilakukan pemeriksaan dengan dokter kandungan, oh ini jumlah sel telurnya kecil-kecil, sedikit atau ukurannya kecil. Nah, ini agak susah dibuahi biasanya gitu. Nah, jadi kita harus treatmentnya ke sana dulu. Jadi sambil perbaikan jumlah sel telurnya ya, dan itu tadi ketebalan dinding rahimnya juga. Kemudian untuk yang lain, misalnya kalau lagi promil ini kan kadang-kadang stresnya juga lumayan ya. Ya. Nah, belum stres jiwa dan stres pikirannya itu kan lumayan. Nah, stres itu nanti akan mengganggu lagi tuh ke siklus haidnya dan ke keseimbangan hormonalnya. Nah, itu juga nanti untuk titik-titik yang untuk stress relief supaya nggak terlalu stres, lebih santai, lebih rileks gitu. Kemudian kalau yang untuk misalnya yang untuk suaminya ternyata jumlah spermanya juga kurang nih gitu. Itu juga bisa nanti diterapi selain dari dokter androlog, nanti dari akupunktur juga bisa. Akupunktur untuk meningkatkan jumlah spermanya, meningkatkan motilitas atau gerak spermanya dan bentuknya gitu. Kali jalan semua untuk menunjang kesuksesan program kehamilan ini. Oke, kalau untuk suami sendiri berarti dari hasil mungkin dokter dokter andrologi gitu ya dokter dikatakan kurang baru harus terapi juga gitu ya dok? Iya, disarankan sekali jalan. Jadi suami sama istri juga diterapi. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mengetahui ya manfaat akupuntur medik, kemudian juga khususnya untuk kewanitaan, untuk kehamilan, kemudian menopause, dan juga menstruasi tadi bisa membantu. Tapi jangan kemana-mana, nanti akan kita lanjut lagi, tetap di Eljon Medical Forum. Tabi pun, halo semuanya, perkenalkan saya Syau Safinanta Azani, Putri Pariwisata Indonesia Lampung 2022. Kalian sudah menonton kan video tadi? Nah, kalau kalian sudah nonton, boleh banget untuk subscribe, like, dan juga tekan tombol lonceng di bawah. Terima kasih.